Halo, selamat datang di channel Ayo Les. Channel ini menyediakan berbagai macam materi pelajaran, soal dan pembahasan, serta beberapa eksperimen sains. Namun, sebelum lanjut, silahkan klik like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya Anda tidak tertinggal video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Adik-adik semua, jumpa lagi dengan kakak Khairul Huda dari channel Ayo Les. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal ini prediksi soal untuk penilaian akhir semester ataupun PAS semester ganjil untuk tingkat pendidikan sekolah dasar negeri maupun swasta, ataupun bisa juga dipakai oleh madrasah ibtidaiyah. Adik-adik jangan khawatir, soal ini sudah disusun berdasarkan kisi-kisi dari kurikulum 2013. Jadi video pembelajaran ini sangat sesuai untuk digunakan sebagai latihan sebelum melaksanakan PAS di sekolah masing-masing. Untuk mata pelajaran kali ini adalah mata pelajaran tematik untuk kelas 6 dengan tema 3. Oke, kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kita mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1. Mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan keamanan merupakan contoh hak titik-titik. A di rumah, B di lingkungan, C di sekolah, ataupun D di masyarakat. Oke, keywordnya di sini adalah kasih sayang, perlindungan, dan keamanan. Di sini berarti adalah hak di rumah. Oke, jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 2. Mengikuti pelajaran, mendapatkan perlindungan keamanan, dan memakai fasilitas sekolah sesuai dengan fungsinya merupakan hak titik-titik. Nah, ini ditanyakan hak ketika mendapatkan perlindungan, keamanan, ataupun memakai fasilitas di sekolah. Keywordnya ini di sekolah, berarti ini adalah hak di titik-titik. Apa adik-adik? Ya, tentu saja jawabannya adalah di sekolah. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 3. Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri disebut titik-titik. Nah, di sini keywordnya adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Itu apa adik-adik? A, hak, B, kewajiban, C, fasilitas, ataupun D, kualitas. Jawaban yang paling tepat adalah yang A, ya. Jadi nanti kalau adik-adik menemukan soal sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri, itu adalah yang A, hak. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Teks eksplanasi ilmiah adalah titik-titik. Nah, di sini ditanyakan pengertian dari teks eksplanasi ilmiah itu apa? Kita coba analisis satu persatu ya adik-adik. A, teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. B, teks yang menjelaskan kehidupan seseorang secara runtut. Ini bukan ya. Yang C, teks sejarah. Ya, ini sudah ketahuan, ini bukan, karena ini teks sejarah yang bersifat ilmu pengetahuan alam seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Ini sebenarnya hampir mirip ya dengan teks eksplanasi ilmiah, karena di sini ada teks sejarah, berarti ini bukan adik-adik. Kita lanjut ke soal yang D. Ke opsi yang D, teks yang menerangkan suatu proses pembuatan kue. Bukan, ini teks prosedur. Oke, berarti yang paling tepat apa? Yang A. Ya, kenapa? Karena teks eksplanasi itu adalah teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam. Seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Oke ya adik-adik, jawabannya A. Karena nanti kalau menemukan soal yang sejenis, itu langsung jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 5. Gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus disebut titik-titik. A, gelombang sains, B, gelombang trapesium, C, gelombang elektromagnetik, ataupun D, gelombang blok. Oke, kita analisis satu persatu. Kalau gelombang yang dapat merambat meski tidak ada perantaranya, silahkan adik-adik hafalkan. Itu namanya pasti gelombang elektromagnetik. Oke, jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 6.
Soal nomor 6, aliran dari muatan listrik dari satu titik ke titik yang lain terjadi karena adanya media penghantar antara dua titik yang mempunyai beda potensial. Semakin besar beda potensial listrik antara dua titik tersebut, maka semakin besar pula yang mengalir, disebut titik-titik. A. Arus listrik, B. Medan listrik, C. Daya listrik, ataupun D. Tegangan listrik. Jawaban yang paling tepat ini adalah yang A. Kenapa kok seperti itu? Karena di sini yang keywordnya adalah ini, semakin besar pula yang mengalir. Jadi karena adanya beda potensial, maka ada yang namanya arus listrik yang mengalir. Jadi jawabannya adalah yang A. Untuk medan listrik ini bukan, daya listrik ini bukan, tegangan listrik ini bukan. Oh iya adik-adik, yang perlu diketahui ataupun kita ingat, tegangan listrik itu sama dengan beda potensial ya. Jadi tegangan listrik itu sama dengan beda potensial. Jadi ini sudah pasti bukan jawabannya. Jadi jawaban yang paling tepat kita kembali lagi yaitu yang A. Kita lanjut ke soal nomor 7. Wah, ini agak panjang adik-adik ya. Oke, kita baca terlebih dahulu. Nah, di sini trik untuk adik-adik semua, ketika menemukan soal bacaan yang panjang, silahkan baca dulu pertanyaannya supaya adik-adik nanti dalam membaca itu ketemu apa yang ditanyakan. Oke ya, di sini yang ditanyakan, maaf, ini yang ditanyakan merupakan karakteristik dari titik-titik. Nah, kita ditanyakan karakteristik dari bacaan ini. Ini adalah rangkaian apa, seperti itu. Oke, kita baca dulu nih soal nomor 7. Soal nomor 7, rangkaian yang cenderung praktis dan sederhana. Semua komponen listrik disusun secara sejajar atau berderet atau berurutan. Kabel penghubung pada seluruh komponen juga tidak memiliki percabangan sepanjang rangkaian. Ingat ya, berarti ini nanti akan ada gambar yang garis yang mana di sini nanti berurutan. Oke, seperti ini ya kurang lebih nanti. Nah, hanya ada satu jalan, oke, dilalui oleh arus. Jadi jika ada satu jalur yang terputus, maka rangkaian tidak dapat berfungsi dengan benar. Jadi ibaratnya di sini nanti terputus, maka tidak akan berfungsi. Arus listrik yang mengalir di berbagai titik dalam rangkaian sama besarnya. Setiap komponen yang terpasang akan mendapatkan arus yang sama. Beda potensial tegangan pada setiap komponen yang terpasang memiliki nilai yang berbeda. Memiliki hambatan total yang lebih besar daripada hambatan penyusunnya. Merupakan karakteristik dari titik-titik. A. Rangkaian paralel, B. Rangkaian seri, C. Rangkaian semi, D. Rangkaian campuran. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Ini sudah sangat jelas ya. Ketika nanti rangkaiannya seperti sejajar dan berurutan, itu berarti rangkaian seri. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 8. Manfaat bola lampu dalam kehidupan sehari-hari adalah titik-titik. A. Memberikan penerangan untuk melancarkan aktivitas. B. Memberikan penerangan untuk menggambar aktivitas. Ini menghambat ya yang tepat, typo. Yang C. Memberikan penerangan untuk tempat tertentu. D. Memberikan penerangan untuk tidak melancarkan aktivitas. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Manfaat bola lampu dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk memberikan penerangan untuk melancarkan aktivitas. Berarti jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 9. Contoh rangkaian seri adalah titik-titik. Nah, di sini ditanyakan nih, contoh rangkaian seri itu yang mana? Di sini A ada gambar baterai, kemudian di sini ada lampu. Ini lampu 2 dan 3, 4 ini terbentuk paralel. Kalau 3 dan 4 ini seri. Berarti ini adalah rangkaian paralel. Sedangkan yang ini adalah rangkaian campuran. Sedangkan di sini yang ditanyakan adalah rangkaian seri. Rangkaian seri berarti yang mana? Yang B ini adalah paralel ya, kalau bentuknya seperti ini. Kalau yang C ya ini jawabannya. Jawabannya adalah yang C. Ciri-cirinya adalah lampu itu ketika adalah rangkaian seri maka tersusun sejajar dan berurutan. Kemudian di sini ada baterainya. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 10. Sifat yang mencerminkan kedisiplinan kecuali titik-titik. Nah, di sini kita ditanyakan nih, mana yang tidak disiplin berarti ya, karena di sini adalah kecuali. A. Bangun pagi dan merapikan tempat tidur. Oke, ini masih disiplin, ini benar. Kemudian yang B, berangkat ke sekolah sebelum bel masuk berbunyi, waktunya pulang sekolah langsung.
waktunya pulang sekolah ini langsung, ini juga masih disiplin. Yang C, waktunya pulang sekolah langsung pulang ke rumah, tidak mampir, ini juga disiplin. Yang Do, datang ke sekolah setelah bel masuk berbunyi. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang Do. Bisa disimpulkan ketika datang ke sekolah setelah bel berbunyi berarti dia terlambat adik-adik. Berarti jawaban yang paling tepat yang tidak mencerminkan sifat disiplin adalah yang Do. Kita lanjut ke soal nomor 11. Lebih tertib atau teratur dalam melaksanakan sesuatu, merasa lebih percaya diri dalam melakukan pekerjaan, lebih bisa bertanggung jawab pada pekerjaan, dan lebih peka terhadap kepedulian terhadap sesama, merupakan manfaat dari titik-titik. A, kedisiplinan, B, kemandirian, C, kejujuran, ataupun D, keaktifan. Jawaban yang paling tepat di sini adalah yang A. Ya, keywordnya adalah lebih tertib, lebih teratur dalam melaksanakan sesuatu. Berarti ini disiplin ya adik-adik. Kemandirian ini bukan, kejujuran ini bukan, ataupun keaktifan ini juga bukan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Dian pergi ke sekolah, kemudian Dian pergi ke rumah temannya untuk belajar. Kalimat efektif yang tepat dari kalimat di atas adalah titik-titik. A, Dian pergi ke sekolah untuk belajar. B, Dian pergi ke sekolah kemudian ke rumah temannya untuk belajar. C, Dian pergi ke sekolah kemudian ke rumah temannya. D, Dian pergi ke sekolah dan ke rumah temannya. Jawaban yang paling tepat di sini adalah yang B. Ya, benar sekali. Kenapa? Karena yang Do ini bukan. Dian pergi ke sekolah untuk belajar. Nah, mana ini ke apa? Ini beda konteks ya, karena yang pertama Dian pergi ke sekolah, kemudian Dian pergi ke rumah temannya. Berarti di sini ada dua tujuan. Kalau yang A ini salah. Kemudian yang C ini juga salah. Dian pergi ke sekolah kemudian ke rumah temannya. Untuk apa? Ini kurang efektif. Nah, ini berarti salah. Yang Do, Dian pergi ke sekolah dan ke rumah temannya, ini bukan. Salah juga karena tujuannya juga tidak dijelasin untuk belajar. Jadi yang jawabannya paling tepat adalah yang B, yang paling lengkap dan paling efektif. Dian pergi ke sekolah kemudian ke rumah temannya untuk belajar. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 13. Teks yang berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat disebut titik-titik. A, teks eksplanasi, B, teks ilmiah, C, teks eksplorasi, ataupun D, teks perspektif. Jawaban yang paling tepat di sini adalah yang A. Kenapa kok seperti itu? Ya, karena yang A ini merupakan teks eksplanasi, yang mana di sini fungsinya adalah untuk memberikan penjelasan terhadap pembaca tentang proses terjadinya sesuatu. Jawaban yang paling tepat adalah A. Teks ilmiah ini bukan, teks eksplorasi ini bukan, teks efektif apalagi ini bukan. Kita lanjut ke soal nomor 14. Masing-masing komponen terhubung dengan sumber listrik. Maka jika ada salah satu beban yang mati, beban yang lain tidak ikut mati. Lebih efisien menghantarkan tegangan karena pada semua beban pada rangkaian seri mendapatkan besar tegangan yang sama besar, merupakan kelebihan dari titik-titik. Nah, di sini keywordnya adalah ini adik-adik. Maka jika ada salah satu beban yang mati, beban tersebut tidak ikut mati. Berarti ini adalah salah satu ciri dari rangkaian paralel. Oke, jawabannya yang B. Kalau seri itu kan disusun secara berurutan dan berjajar. Jadi kalau seri itu ketika ada mati satu, maka yang lain juga ikut mati. Tetapi kalau paralel itu karena bentuknya seperti ini, sorry ya, ini gambarnya kurang begitu bagus. Ini ada baterai di sini. Ini lampu, ini lampu. Nah, kalau rangkaian paralel, ini P ya, paralel. Nah, kalau rangkaian paralel ibaratnya mati di lampu satu, maka lampu 2 tidak akan mati. Kenapa kok seperti itu? Iya, karena ini adalah rangkaian paralel. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Siapakah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923? A. Garrett Augustus Comte, B. Garrett Augustus Morgan, C. Garrett Augustus Light, ataupun D.
Gareth Augustus Morio. Oke, ketika menjawab soal yang bersifat seperti ini adalah hafalan, adik-adik harus bisa menghafal. Kira-kira siapa adik-adik? Apakah yang C, light karena ini cahaya? Tidak, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang do. Jadi soal yang seperti ini tidak bisa dikira-kira ya. Jawabannya pasti adik-adik harus menghafal. Silahkan nanti dihafal. Untuk penemu lampu lalu lintas itu adalah Gareth Augustus Morgan. Oke, jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 16. Mentaati peraturan undang-undang berlaku membayar pajak, ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan kesejahteraan umum merupakan kewajiban A. warga negara, B. sebagian warga negara, C. komunitas tertentu, D. warga negara asing. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 16 adalah yang A. warga negara. Mentaati peraturan undang-undang berlaku membayar pajak, ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan kesejahteraan umum, ini merupakan kewajiban dari warga negara. Sebagian warga pasti salah karena negara kita itu menuntut asas keadilan ya. Kalau sebagian itu berarti salah. Komunitas tertentu ini bukan, warga negara asing ini juga bukan. Jawaban yang paling tepat kembali lagi adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 17. Kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia disebut A. Kosakata baku, B. kosakata non baku, C. kosakata efektif ataupun D. kosakata non efektif. Jawaban paling tepat adalah yang A. Kosakata baku. Ingat dan bisa dihafalkan. Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum dan ejaan bahasa Indonesia. Ini adalah kosakata baku. Kita lanjut ke soal nomor 18. Alat transportasi massal modern kecuali Ingat di sini kita mencari kecuali. Ini keywordnya. A. pesawat, ini modern. B. kereta api, ini modern. C. rakit, ya ini yang benar karena rakit itu adalah tradisional. D. ini juga modern. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 20. Perangkat komunikasi yang menggunakan gelombang tanpa kabel adalah Nah, ingat keywordnya adalah perangkat komunikasi dan tanpa kabel. A. telegram, B. komputer, C. telepon rumah, ataupun D. laptop. Ingat tadi di sini adalah perangkat komunikasi ya, tanpa menggunakan kabel. Komputer ini bukan alat komunikasi ataupun bisa, tetapi di sini menggunakan kabel. Telepon rumah ini alat komunikasi, tetapi di sini menggunakan kabel ya. Kalau telepon rumah ini berarti bukan jawabannya. Laptop ini bukan alat komunikasi, meskipun kalau zaman sekarang bisa dengan menggunakan Zoom ataupun Google Meet, tetapi di sini bukan sebagai alat komunikasi utama. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Telegram itu adalah alat komunikasi yang mana menggunakan gelombang tanpa kabel. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel mampu menjangkau jarak 19,3 km. Pertama ditemukan pada tahun 1897 oleh A. Guglielmo Marconi, B. Guglielmo Marconi, C. Guglielmo Marconi, ataupun D. Guglielmo Marconi. Nah, sorry ini apa ya? Kayak hampir mirip ya ini jawabannya. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, ini nanti adik-adik silakan dihafalkan ya. Ini tidak bisa dikira-kira karena di sini adalah soal hafalan. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 21. Ini adalah soal uraian ya adik-adik. Nah, untuk soal uraian ini nanti adik-adik bisa lebih menjabarkan ataupun bisa lebih mengembangkan dengan bahasanya sendiri-sendiri. Nomor 21, sebutkan hak sebagai warga masyarakat. Nah, di sini kita disuruh untuk menyebutkan hak sebagai masyarakat. Oke, kita di sini kakak akan mencoba mencontohkan beberapa hak sebagai warga masyarakat. Salah satunya adalah di sini kebebasan dalam bergaul. Kebebasan dalam bergaul. Kemudian ada apa lagi adik-adik kira-kira? Kira-kira hak yang sebagai warga masyarakat mendapatkan keamanan, ini pasti. Ini adalah hak mendapatkan keamanan. Kemudian apalagi ya, menggunakan fasilitas umum. Ini juga salah satu dari hak kita sebagai warga masyarakat. Fasilitas
Nah, ini nanti silakan adik-adik bisa screenshot ya untuk belajar dan menghafal soal-soal uraian. Siapa tahu ini keluar, dan kakak optimis sih kalau ini nanti soalnya tidak jauh dari pertanyaan yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini. Maaf, saya ganti warna biar warnanya lebih cerah. Nomor 22, apa prestasi yang sangat bermanfaat dari Profesor Dr. Engineering Baharudin Yusuf Habibie yang kamu ketahui? Ingat ya, Pak B.J. Habibie ini merupakan salah satu presiden Republik Indonesia, dan beliau adalah salah satu presiden yang prestasinya sangat gemilang, terutama di bidang apa adik-adik? Ya, di bidang pesawat terbang. Selain itu, Profesor Habibie ini juga berperan penting dalam penemuan rumus keretakan pesawat. Penemu rumus keretakan pesawat. Jadi pesawat itu kalau terbang dalam ketinggian tertentu, tekanannya kan sangat besar. Itu yang menyebabkan adanya retak. Nah, kemudian Prof. B.J. Habibie ini yang menemukan teori dan rumus untuk menangani dari retakan pesawat terbang tersebut. Nah, di sini beliau juga disebut sebagai Mr. Crack. Mr. Crack itu adalah retakan singkat, julukan untuk Bapak B.J. Habibie di luar negeri, di Jerman dulu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 23. Berikan 3 contoh penemuan yang berpengaruh dalam kehidupan sekarang. Oke, kira-kira apa saja nih penemuan yang berpengaruh dalam kehidupan sekarang? Oke, kita tahu bola lampu. Nah, oke, bola lampu. Nah, ini penemunya siapa adik-adik? Masih ingat? Ya, bola lampu itu Thomas Alva Edison. Oke, apalagi adik-adik? Di sini diminta 3. Apalagi? Kira-kira? Adik-adik ingat telepon? Ya, telepon adalah juga penemuan yang sangat berguna ya, yang berpengaruh dalam kehidupan sekarang, dan ini menjadi hal yang sangat urgent. Siapa penemunya untuk telepon? Adik-adik masih ingat? Apa? Siapa? Ya, Alexander Graham Bell. Oke, apalagi satu lagi adik-adik ya, di sini diminta 3. Apa? Tahu adik-adik ini ban yang berisi ban karet? Ya, ini adalah salah satu, nanti silakan adik-adik bisa kembangkan sendiri. Ban karet itu penemunya siapa adik-adik? Ingat? Ya, ini Charles Goodyear. Makanya ini Goodyear ini adik-adik yang menjadi salah satu nama dari perusahaan ban motor, ban mobil, itu salah satunya adalah Goodyear. Ini adalah merek yang terkenal yang mana diambil dari nama penemu ban karet. Oke, kita lanjut ke soal nomor 24. Gambarlah contoh rangkaian paralel. Oke, di sini akan kakak gambarkan contohnya, nanti adik-adik bisa tirukan ya di rumah. Nah, kalau rangkaian seri tadi itu saya ganti warna dulu. Oke, kalau rangkaian seri itu bentuknya seperti ini ya. Oh sorry, ini terlalu tebal. Oke. Nah, ini baterai. Nah, kalau rangkaian seri itu bentuknya seperti ini. Ini ada bola lampu, ini bola lampu. Ini seri. Tetapi kalau paralel itu sifatnya kayak gini adik-adik gambarnya. Kalian gambar seperti ini. Nah, ini anggap aja ini ada baterai. Kemudian ini seperti ini. Nah, kalau paralel itu bertumpuk seperti ini adik-adik. Nah, di sini ada baterai, ini ada lampu, ini ada lampu. Nah, disebut paralel itu seperti ini, bertingkat. Nah, kalau seri itu sejajar. Oke ya, tahu bedanya adik-adik? Ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 25. Satuan tegangan arus listrik dan daya listrik yaitu titik-titik. Nah, tegangan, kita tahu tegangan itu adalah beda potensial, dan tegangan ini satuannya adalah volt, yang mana disingkat dengan V. Kemudian kalau ampere arus listrik ini satuannya adalah ampere. Ampere yang mana disingkat dengan A. Kalau untuk daya listrik ini satuannya apa adik-adik? Ya, watt. Nah, oke, sip.
Nah, selamat belajar ya adik-adik. Sudah selesai kita membahas soal penilaian akhir semester untuk kelas 6 tema 3. Selamat belajar, semoga mendapatkan nilai yang memuaskan di ujian besok. Dan dari saya akhiri. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.